Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi, dia itu sedang naik angkot bersama keponakannya yang umurnya 5 tahunan dan beserta rombongan. Angkot tersebut disetir oleh seorang bapak yang usianya sekitar 50 tahunan. Mereka melakukan perjalanan dari kampung halaman di Jawa menuju ke Jakarta. Kemudian angkot tersebut belok dan berhenti di suatu tempat. Setelah berhenti, sopir angkotnya kencing sembarangan di area paling belakang tempat tersebut. Kemudian Fulan turun dari angkot ingin beristirahat di tempat itu. Tempat itu besar sekali. Pada area depan ada beberapa komputer beserta karyawannya. Di area belakang ada bangunan yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 1 meteran. Lebih tinggi dari bangunan yang ada di depan. Suasana area luarnya ada sedikit rerumputan dan terlihat agak kotor. Setelah Pak sopir itu kencing di area belakang, dia menemui Fulan di area depan. Fulan sedang melihat-lihat suasana sekitarnya, lalu Fulan berkata kepada Pak sopir dengan perkataan, "Tahu nggak Pak, tempat ini adalah singgasana saya. Kalau mau kencing di sebelah sini." Fulan itu sembari menunjukkan ke sebuah toilet. Kemudian Pak sopir menjawab, "Oh alah." Kemudian dalam hati si Fulan berkata, "Kok perjalanannya cepat sekali, sudah sampai sini, tinggal beberapa jam lagi sampai di Jakarta." Setelah itu Pak sopir tersebut menyuruh Fulan menjadi sopirnya. Kemudian Fulan menuju mobil angkot yang akan dikendarainya. Tetapi karena tercium bau menyengat dari kencingnya Pak sopir, Fulan akhirnya kembali lagi. Karena tangan Fulan itu terkena kencingnya Pak sopir setelah memegang mobil angkot. Akhirnya Fulan membersihkan tangannya di toilet. Setelah itu, ada sepasang suami istri yang mengambil alih angkot tersebut. Akhirnya, Fulan beserta keponakannya, Pak sopir dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Fulan melihat keponakannya memainkan HP miliknya. Setelah keponakannya tertidur pulas, Fulan berinisiatif memangku keponakannya itu. Lalu Fulan melihat HP-nya berbunyi karena ada yang menelpon. Kemudian keponakannya Fulan bangun dari tidurnya dengan berkata kepada si Fulan, "Siapa yang telepon Om?" Lalu Fulan menjawab, "Saiful." Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. 3 kisah mimpi yang memiliki makna tersirat terdapat di dalam surat Yusuf, yang salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4. Takwilnya terdapat di dalam surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami Fulan juga memiliki makna tersirat. Simbol angkot yang dinaiki Fulan itu bermakna tentang tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang dilakukan Fulan di dalam kehidupannya. Angkot itu adalah sarana transportasi umum yang fungsinya menghantarkan seseorang dari satu tempat menuju tempat yang lain. Begitu juga tarekat adalah sarana yang bisa menghantarkan seseorang murid menuju makom-makom spiritual. Isi dari angkot itu adalah anak kecil, yaitu keponakan Fulan beserta rombongan, yang itu memiliki makna tersirat bahwa tarekat yang dilakukan Fulan itu seperti perilakunya anak kecil, suka meniru tapi tidak tahu benar tidaknya sesuatu yang dia tiru, dan masih suka bermain-main sesuai dengan kehidupan nyatanya. Fulan itu masih suka meniru pemahaman orang lain. Yang kedua, dia itu suka bermain game, padahal usianya sudah di atas 26 tahun. Visual rombongan di dalam angkot itu memiliki makna tersirat bahwa orang-orang yang banyak itu berbeda-beda latar belakang keilmuannya. Yang itu artinya perbuatan si Fulan mengikuti kebanyakan orang awam. Sedangkan simbol
Pak sopir usianya 50 tahunan dan dia itu kencing di sebarang tempat, Pak sopir itu memiliki makna tersirat bahwa fulan bertarekat di dalam kehidupan nyata, berbuat amal, itu telah dikuasai oleh orang yang tua secara usia lahiriahnya, tetapi tidak memiliki ilmu syariat yang benar, tidak memahami ilmu peraturan hukum-hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dia itu disetiri orang seperti itu yang kencing sembarangan. Sedangkan visual tempat yang besar sekali, ada beberapa komputer beserta karyawan yang tinggi bangunannya, itu mengenai kedudukan spiritual yang akan bisa diperoleh oleh si fulan nanti berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa dirinya itu ditakdirkan menjadi insan kamil, menjadi pemimpin, menjadi orang yang masyhur, mengajari ilmu makrifat kepada orang lain, yang mana hal itu belum dicapai di saat ini. Karena berkaitan dengan visual mimpi tersebut, yaitu suasana area luarnya ada sedikit rerumputan dan terlihat agak kotor. Yang itu artinya area luarnya tidak dibersihkan. Maksudnya, fulan sekarang ini belum beramal soleh yang memenuhi kriteria agar dia itu bisa mencapai kedudukan spiritual sebagai takdirnya nanti, yaitu sebagai insan kamil. Karena dia itu mengikuti pemahaman orang-orang yang belum paham ilmu dengan kebenaran hakiki, sehingga makom spiritualnya itu dikotori. Makanya di dalam visual mimpinya itu dia mengatakan, tahu nggak Pak, tempat ini adalah singgasana saya, kalau mau kencing di sebelah sini, sambil menunjukkan ke sebuah toilet. Yang itu artinya makom spiritual si fulan dikotori dengan perbuatannya sendiri, mengikuti pemahaman orang awam. Tapi ketika dia itu salah di dalam meniru orang yang lain, dia itu menyalahkan orang lain, padahal dirinya sendiri yang harus disalahkan. Sebagaimana kehidupan nyatanya ketika tangannya itu kena kaca sehingga sobek dan berdarah, itu karena perbuatan dirinya sendiri. Dia marah, lupa, lalai bahwa ujian keburukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah hukum kepada tangannya sebagai simbol bahwa perbuatannya dia itu salah. Fulan itu baru menyadari kesalahannya jika sudah terjadi musibah buruk yang menimpa dirinya. Sebagaimana visual mimpinya, ketika tangannya sudah kena kencing, barulah ia membersihkannya di toilet. Dan ketika fulan itu berkata, kok perjalanannya cepat sekali, sudah sampai sini, itu berkaitan dengan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan seterusnya. Itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia itu jangan membuang-buang waktu mengikuti pemahaman orang lain selain mursyid spiritualnya yang sudah dikenal di dalam kehidupan nyatanya. Karena apa? Salah satu tanda kiamat adalah waktu terasa semakin cepat. Dan mengenai simbol sepasang suami istri yang mengambil alih angkot tersebut kemudian membawa fulan beserta keponakannya dan sopir ke Jakarta, itu adalah tentang mursyid spiritualnya fulan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki makrifat yang ganda, makrifatnya sebagai insan dan makrifatnya Allah yang ada pada diri beliau. Beliau itulah yang menyadarkan fulan tentang kesalahan tarekatnya dia mengenai perilaku seperti anak-anak, seperti orang awam, dan mengikuti orang yang tidak berpengetahuan. Sehingga dia itu agar mengingat kembali bahwa makom spiritualnya ketika dia itu ada di Jakarta itu lebih baik daripada sekarang ketika sudah dipindahkan di luar Jakarta. Sedangkan simbol visual ketika fulan itu berbuat baik kepada keponakannya, memangkunya dan menjawab pertanyaan keponakan, itu memiliki makna tersirat bahwa dia itu menyayangi orang yang lebih muda usianya. Bukan termasuk orang yang disabdakan Nabi,
bahwa beliau itu bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami. Itulah takwil mimpinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.